Pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang mengujimu? Di saat tekanan hidup menumpuk, emosi kita seringkali terasa tidak terkendali. Tapi, tahukah kamu, di balik setiap tantangan ada satu elemen yang bisa menjadi kunci keberhasilan atau kegagalanmu, yaitu pengendalian emosi. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang bertubi-tubi, ekspektasi meningkat, dan rasa lelah seringkali memuncak. Di saat seperti ini, emosi kita bisa menjadi seperti ombak yang menggulung, sulit diprediksi. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa kecerdasan, keterampilan, atau kerja keras adalah faktor utama kesuksesan. Namun kenyataannya, bagaimana kamu mengelola emosimu di saat-saat krusial jauh lebih menentukan. Coba bayangkan situasi ini. Kamu berada di rapat penting, proyek besar sedang menghadapi masalah tak terduga, dan semua orang di ruangan mulai panik. Ada yang marah, ada yang menyalahkan, dan suasana menjadi semakin panas. Disinilah titik kritis itu muncul. Apakah kamu akan terbawa emosi negatif dan ikut kehilangan kendali? Atau justru menjadi sosok yang tenang, melihat segala sesuatunya dengan kepala dingin dan menawarkan solusi? Di saat-saat genting seperti itu, pengendalian emosi adalah perbedaan antara kekacauan total dan penyelesaian masalah. Mereka yang bisa tetap tenang di tengah badai adalah mereka yang memiliki kekuatan sejati. Kesuksesan tidak hanya berbicara tentang pencapaian luar biasa, tetapi juga tentang bagaimana kamu menavigasi tantangan dalam perjalanan menuju puncak. Bagaimana kamu merespons kegagalan, konflik, dan tekanan akan membentuk siapa dirimu sebenarnya. Salah satu ujian terbesar pengendalian emosi adalah ketika kita dihadapkan pada kritik. Bagaimana kamu merespons ketika seseorang mengkritik hasil kerjamu? Apakah kamu langsung merasa tersinggung dan marah? Atau kamu mengambil napas dalam-dalam dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh? Kritik adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan respons emosionalmu terhadapnya dapat menjadi penentu besar dalam seberapa cepat kamu bangkit atau malah terjatuh. Pengendalian emosi juga mencakup bagaimana kita menghadapi kegagalan. Semua orang pernah gagal. Namun, mereka yang mampu mengendalikan kecewa dan frustrasinya akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak hanya di dunia kerja, dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian emosi juga sangat penting. Misalnya, atlet profesional yang menghadapi tekanan besar sebelum pertandingan penting. Mereka tahu bahwa jika emosi mereka lepas kendali, performa mereka akan turun. Mereka yang sukses adalah mereka yang mampu mengendalikan ketakutan, kecemasan, dan ekspektasi, sehingga bisa fokus pada apa yang harus dilakukan. Itulah yang membuat mereka unggul. Pengendalian emosi juga mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap kemenangan. Euforia berlebihan setelah kemenangan bisa membuat kita lengah dan kehilangan fokus. Mereka yang benar-benar sukses tahu bahwa kemenangan hari ini bukanlah alasan untuk berhenti berusaha, tetapi justru motivasi untuk tetap terus maju dengan lebih baik. Pengendalian emosi juga sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saat kamu dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup, entah itu keputusan karier, hubungan, atau bahkan keputusan keuangan, emosi seringkali dapat mengaburkan logika. Di saat seperti inilah, kemampuan untuk tenang, menganalisis situasi dengan jernih, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan menjadi sangat berharga. Sukses sejati datang dari kemampuan untuk melihat gambaran besar, tanpa terjebak dalam gejolak emosi sesaat. Ketika kita bisa mengendalikan emosi, kita juga lebih mampu merespons tantangan dengan cara yang lebih produktif. Pengendalian emosi tidak hanya mempengaruhi kesuksesan profesional, tetapi juga kesuksesan dalam hubungan pribadi. Baik itu dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, kemampuan untuk tetap tenang di tengah konflik adalah salah satu ciri orang yang matang secara emosional. Mereka yang mampu mengelola emosinya cenderung lebih baik dalam menyelesaikan masalah interpersonal, sehingga hubungan mereka menjadi lebih harmonis dan kuat. Bayangkan, jika kamu bisa merespons kemarahan dengan pengertian, merespons kekecewaan dengan kebijaksanaan, dan merespons kesedihan dengan harapan, bukankah itu akan memperkaya kehidupanmu? Jadi, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa pintar atau berbakat dirimu. Ini tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri.
Bagaimana kamu bisa menahan amarah saat kecewa, menjaga ketenangan saat tekanan datang, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang? Pengendalian emosi adalah sebuah kekuatan yang seringkali diabaikan, padahal ia adalah fondasi yang menopang semua pencapaian besar dalam hidupmu. Sekarang, aku ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu, apakah pengendalian emosi benar-benar sepenting itu dalam meraih kesuksesan? Apakah ada momen dalam hidupmu di mana pengendalian emosi telah membantumu mencapai sesuatu yang besar? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita belajar dari satu sama lain.